Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Kali ini kita akan bahas mengenai properti, saham-saham sektor properti, khususnya properti yang ada di saham-saham properti yang ada di sekitaran Jakarta. Kenapa? Karena terus terang saja dari sisi berita gitu ya, banyak sekali rumor dan sentimen negatif menerpa properti di Jakarta ini dan itu sebetulnya hal yang wajar saja mengingat dinamika ekonomi dan politik saat ini. Yang pertama, tentu saja saya tidak berbicara dari sisi politik karena ini memang bukan channel politik ya. Kenyataannya banyak sekali berita-berita negatif, rumor negatif tentang pasar properti di Jakarta banyak dikutip bahwa banyak perkantoran kosong di sekitaran Jalan Sudirman Tamrin. Padahal itu adalah jantungnya kota Jakarta dan memang kita juga belum tahu realitanya seperti apa karena itu kan berita di-capture ketika lockdown atau COVID-19 itu marak gitu ya. Karena emang kantor nggak bisa buka dan sebagainya dan untuk pulih 100% itu memang juga bisa, tapi perubahan policy bisa jadi tidak memungkinkan. Ya jadi intinya terjadi new normal gitu ya. Hal yang baru yang dianggap normal. Secara umum, menurut analisa saya, properti di Jakarta itu mengalami dua kendala. Yang pertama adalah terkait dengan COVID-19 yang menyebabkan pasarnya turun drastis dan untuk recovery di sektor properti itu tidak gampang karena adanya tren metaverse yang kita mau nggak mau mesti kita belum tahu sebetulnya dampak metaverse itu seperti apa nantinya, tapi ada spekulasi bahwa orang tidak akan mengantor lagi, bekerja dari rumah dan sebagainya menjadi new normal, tapi itu kan baru asumsi. Karena teknologi metaverse sendiri belum terimplementasi dengan luas gitu. Itu lebih banyak ke rumor-rumor karena perubahan sebetulnya tema metaverse itu banyak muncul setelah Facebook mengganti namanya menjadi Meta dan kita sendiri juga tahu bahwa ternyata langkah Facebook tersebut di akhir-akhir ini banyak diragukan oleh orang gitu karena sahamnya pun juga saat ini terkoreksi cukup dalam. Yang kedua adalah soal pemindahan ibu kota. Secara logika, pemindahan ibu kota itu akan mengurangi eh, aktivitas kesibukan di Jakarta karena beberapa kementerian, beberapa instansi pemerintah akan TNI Polri akan memindahkan kantor pusatnya itu ya di ibu kota baru dan tentu saja dan itu memang disetting supaya mengurangi kemacetan di Jakarta. Tapi di sisi lain tentu saja menimbulkan ancaman dalam arti siapa yang akan membeli properti yang ditinggalkan orang yang selama ini tinggal di sekitar Jakarta dan sekitarnya pindah ke ibu kota baru. Saya tidak bermaksud mengomentari ibu kota baru ya. Secara jujur, secara jelas, saya adalah pendukung pemindahan ibu kota tersebut karena banyak hal. Memang setiap perubahan itu menimbulkan efek positif dan negatif dan eh, kalau dihitung-hitung banyak efek positifnya dan sektor properti ini adalah salah satu dampak negatifnya. Kita tidak bisa menutup pembahasan ini karena alasan saya mendukung pemindahan ibu kota, tetapi justru ini diangkat supaya menjadi solusi ke depannya.
Oke, langsung saja kita bahas tentang sahamnya, karena saham properti ini menjadi sangat menarik sekali. Terutama saya akan fokus pada saham perusahaan yang memiliki mega cluster di sekitaran Jakarta. Memang bukan di pusatnya Jakarta, mungkin saya pilih dari saham-saham ini adalah Omre, SMRA, MDLN, APLN, dan ASRI. Ini ya sedikit aja, tentu saja dari jumlah perusahaan besar properti, emiten besar properti yang jumlahnya 37, saya hanya bisa pilih 5, otomatis sedikit ada subjektivitasnya, tapi bukan bermaksud untuk memojokkan atau kita murni analisa saham. Dan sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan, memang benar sektor properti ini selama 6 bulan terakhir mengalami tren yang tidak terlalu bagus gitu. 6 bulan terakhir dari sekarang ini ya, Februari 2022. Jumlah emiten yang negatif itu sekitar 15 selama 6 bulan. Trennya 15 emiten trennya negatif. Yang terkecil itu minus 81% terjadi pada Poluk Invest, Poluk Hotel, kemudian MMPI 0,3% minusnya. Kemudian beberapa saham flat tidak berubah. Kemudian sekitar 7 saham itu naik di atas 10%. Yang paling tinggi itu adalah TRIN ya. Sahamnya perusahaan ini sedang membangun secara cepat apartemen yang convertible untuk milenial, di mana mereka bisa menjadikannya tempat tinggal dan juga workspace secara mudah gitu. Jadi apartemen itu bisa disulap menjadi tempat tinggal ataupun menjadi ruang kerja dengan cepat. Dan harganya cukup terjangkau, dan perusahaan ini memang targetkan milenial sebagai pangsa pasarnya, sehingga kalau Anda lihat media sosialnya cukup aktif, dan ini dimiliki oleh motivator Bong Chandra gitu ya. Tapi secara keseluruhan memang yang menonjol hanya 2 situ aja, MPRO sama TRIN. Oke, langsung saja kita bahas secara kembali ke fokusnya, di mana tentang mega cluster hunian dan bisnis properti yang based on-nya sebagian besar menguasai Jakarta. Kita pilih Omre gitu ya. Omre ini Indonesia Property, Prima Property adalah pengelola Blok M Plaza, Blok M Mall ya. Blok M Mall sempat naik di bulan Mei 2021. Ini adalah perusahaan bekas Gus Yakut dulu sebagai mantan Menteri Agama ya, sebagai salah satu komisarisnya. Jadi mengalami secara net income, perusahaan ini emiten ini mengalami rugi bersih berturut-turut cukup dalam. Tetapi dari sisi komposisi modal sebetulnya cukup kuat gitu ya. Dan seperti biasanya di sektor properti ini aset turnover-nya hanya 0,36%. Ini sangat rendah sekali, jadi perputaran uangnya sangat rendah sekali, dan itu menyebabkan kerugian operasional.
karena biaya operasionalnya tidak tercover dari revenue-nya, terlalu kecil revenue-nya. Kemudian return on investment-nya negatif di antara 1-2% gitu ya. Jadi memang kinerjanya cukup rendah sekali. Walaupun harga sahamnya di Mei itu sempat naik ya, sekitar 100%, bahkan lebih ya, sekitar 200%. Tetapi price book value-nya saat ini sebetulnya sangat rendah sekali, di angka 0,39. 397, 3969, jadi sekitar 0,4% lah. Jadi harga sahamnya cukup rendah, di sekitar 40%-an nilai buku bersihnya. Jadi kalau secara tren ini bisa disebut di satu sisi potensi, di sisi lain ini tantangan yang cukup berat gitu bagi Indonesia Prima Property. Oke, selanjutnya kita ke SMRA, Sumarekon Agung. Tentu yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, Bekasi, Tangerang, tidak cukup familiar dengan SMRA ini, pemilik klaster-klaster besar. Dan grup ini sebenarnya cukup berkembang secara net income, walaupun tipis dia masih cukup bagus karena labanya positif walaupun kecil. Kemudian aset turnover-nya lebih tinggi dari Omre tadi, dia ada sekitar harga 5,23%. Kemudian tetapi dari sisi komposisi modal dia lebih liabilitasnya lebih tinggi, jadi agak fragile juga. Itu sebabnya selama 2002 ini dia mengalami penurunan yang cukup tinggi secara grafiknya. Dan return on investment-nya sekitar 0,73%, sama ya, sekitar 1-2%. Tapi ini positif. Memang sektor properti ini agak ya kena COVID tadi ya. Kemudian price book value-nya lebih bagus karena dia di angka 1,3695 atau 1,37. Ini artinya bahwa nilai sahamnya masih lebih tinggi dari nilai buku bersihnya. Ini cukup bagus karena memang sebetulnya sebelum pandemi itu Sumarekon itu cukup bagus performanya sebagai pengembang di sekitar Jakarta dan sekitarnya. Nanti di akhir bahasan ini akan saya jelaskan tentang rekomendasinya secara umum gitu. Kemudian kita lanjut ke Modern Land. Modern Land ini harganya cukup rendah sebetulnya, tapi sudah mengalami kenaikan yang lumayan ya. Dari di bawah 75 menjadi hampir ke 100 selama 6 bulan terakhir. Tetapi price book value-nya juga 0,31, lebih rendah bahkan ya Modern Land. Dan secara net income, secara 4 kuartal berturut-turut dia juga negatif walaupun kerugiannya mengecil. Secara komposisi modal dia juga lebih fragile gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut saja ke return on investment-nya negatif ya. Bahkan di Desember 2021
2020 itu sampai minus 9,91%. Cukup tinggi dan dengan price book value 0,31 ini harga sahamnya sangat rendah sekali, hanya 31% dari nilai buku bersihnya. Kemudian kita lanjut ke Agung Podomoro Land. Agung Podomoro ini memiliki banyak divisi sebetulnya, tapi saya ambil Agung Podomoro Land-nya. Dia turun dari selama 6 bulan terakhir ini dari 190-an ke 120-an gitu. Cukup dalam turunnya, dan di Desember 2020 sebetulnya dia masih net profitnya positif, kemudian negatif 3 kuartal berturut-turut, dan dari sisi komposisi modalnya juga dia cukup fragile. Fragile ini saya katakan fragile karena terkait dengan prospeknya di masa depan juga. Jadi ketika industri itu turun, maka komposisi liabilitas dan ekuitas itu menjadi penting untuk menginterpolasi, untuk membuat prediksi di masa depan gitu, karena akan terkait dengan modal bunga pinjaman atau liabilitasnya. Kemudian kita lihat lagi Agung Podomoro ini price book value-nya juga rendah ya, 0,33%. Dan dari sisi bisnis ini cukup mengkhawatirkan sebetulnya. Kemudian return on investment-nya juga sempat di minus 3,51%. Jadi ini adalah realitanya, isi dapurnya dari Agung Podomoro Land. Kemudian kita ke ASRI ya, ini adalah klaster besar di daerah Tangerang, Alam Sutra Realty. Alam Sutra ini telah turun dari sekitar 280 ke 150. Cukup dalamnya 50%, dan price book value-nya juga hanya di 0,33%. Kalau kita review ulang dari atas tadi, yang price book value-nya positif itu hanya Summarecon. Maksudnya di atas 1. Yang lainnya itu nggak jauh dari 0,3, kurang dari 0,4. Dan dari sisi komposisi modal sebetulnya cukup aman untuk Alam Sutra ini, return on investment-nya. Dan ini kesimpulan saya, sektor properti ini akan cukup berat ya. Ini bisa tercermin dari sentimen pasar, di mana mereka menghargai sahamnya lebih rendah daripada modal bersihnya, ekuitasnya. Ini menunjukkan bahwa ada pesimisme yang kuat. Di satu sisi ini akan menimbulkan potensi bahwa di masa depan akan recovery, mungkin seiring COVID-nya 19 turun, tapi patut dicontoh, patut dicatat seperti saya bilang di depan tadi, pemindahan ibu kota. Pemindahan di ibu kota ini akan menimbulkan efek psikologis yang kuat, di mana mereka demand-nya terancam turun. Karena orang-orang yang tentu saja bisnis di Jakarta akan sebagian besar, sebagiannya akan pindah ke Kalimantan Timur. Dan itu artinya bahwa
secara bisnis akan mengurangi revenue-nya. Dan kita juga tahu bahwa pengembang besar yang saya sebutkan tadi masih memiliki tanah yang cukup luas di klasternya yang belum di-develop. Itu akan menjadi beban ke depannya. Ini mau dibangun unit baru atau menunggu situasi membaik gitu loh, iya kan? Karena setiap lahan-lahan yang sudah dikuasai tapi belum dibangun unitnya itu akan menimbulkan beban bunga. Otomatis, eee, biaya pengadaannya itu kan, eee, jalan terus tapi tidak produktif tanahnya karena belum ada yang menguasai atau membelinya secara, eee, unit rumah atau apartemen. Jadi kesimpulan saya untuk yang pegang saham properti khususnya yang saya sebutkan di atas, 5 yang saya sebutkan di atas itu, eee, menurut saya lebih baik di-cut loss saja. Kenapa di-cut loss? Karena ya dari banyak pertimbangan tersebut sulit saham ini untuk naik, tapi untuk datar ataupun turun cenderungnya cukup tinggi gitu. Jadi daripada, eee, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun dalam ketidakpastian, lebih baik kan di-switch ke saham lainnya. Mungkin analisa ini cukup menyakitkan bagi pemilik properti. Saya sendiri juga tidak berharap saham properti ini turun ya, seiring dengan pemindahan ibu kota. Oleh sebab itu di video berikutnya saya akan bahas bagaimana sih caranya supaya saham properti, industri properti itu tidak menimbulkan masalah ekonomi baru. Karena bagaimanapun juga perputaran uangnya sebetulnya ya sekitar satu mega cluster ini sekitar modal bersihnya sekitar 10 triliunan ya, rata-rata yang saya sebutkan tadi itu. Cukup besar 10 triliun, tapi kalau itu bermasalah efeknya bisa tidak bagus gitu. Jakarta akan mengalami 2 masalah yaitu berkurangnya demand dan juga masalah kredit macet di sektor properti tadi. Jadi semoga bahasan saya nanti tentang properti bagaimana mengatasinya itu juga komprehensif dan didengar pemerintah karena solusi itu tidak bisa dari swasta saja karena terkait dengan pemerintah intensinya bagaimana cara mengatasinya. Oke, see you next time. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.